Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar ya. Pada pembelajaran kali ini kita sudah masuk pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, yang pertama di sini ada gambar pasar. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran 3 kemarin yang membahas tentang aktivitas pasar dan juga pelaku yang ada di dalam aktivitas tersebut. Nah, sekarang kita bisa mengamati yang di pasar itu pelakunya juga bukan penjual saja, tapi juga pembeli. Penjualnya pun orangnya yang berbeda-beda. Pembelinya pun juga berbeda-beda orangnya. Dan kemudian barang yang dijual juga berbeda-beda. Selain itu, penjual dan pembeli orangnya juga berbeda-beda. Apanya yang beda? Sukunya, terus kemudian agamanya, dari bentuk fisiknya pun juga beda. Terus masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Tapi karena perbedaan-perbedaan itu mereka tinggal di satu wilayah, bagaimana caranya bisa tetap rukun untuk tetap mempertahankan perekonomian secara bersama-sama seperti itu ya. Nah, di sini sekarang coba kita akan mengulas alasan-alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan-perbedaan tadi dapat saling membantu dan bekerja sama gitu ya. Nah, di sini ada ulasannya. Alasan-alasan orang yang berbeda suku, agama, usia, dan pekerjaan dapat bekerja sama yang pertama adalah menurut pendapatku, semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau di pasar meskipun beda-beda suku, agama, dan lainnya itu mereka tetap sama. Karena untuk mempertahankan pangan, mempertahankan perekonomian bersama-sama demi kelangsungan hidup bersama seperti itu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan perbedaan tidak menghalangi upaya saling membantu dan bekerja sama karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Ada juga alasan yang mengatakan semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat, istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Dan selanjutnya, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itulah semboyan bangsa Indonesia. Jadi meskipun kita berbeda suku, agama, dan lain-lain, kita harus tetap rukun demi negara ataupun bangsa Indonesia tetap utuh gitu ya. Jadi ibaratnya nih kita berbeda agama, ada Muslim, ada Hindu gitu ya. Terus orang Muslim ini pinter masak, jadi mereka buka warung ibaratnya begitu ya. Contohnya yang Muslim pinter masak, buka warung, jualan makanan. Sedangkan yang Hindu punya pekerjaan lain. Terus mereka untuk bisa memenuhi makanan, kebutuhan makan setiap hari, mereka tidak bisa masak. Akhirnya mereka beli di warungnya orang Muslim. Nah, seperti itulah
yang dinamakan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup secara bersama-sama. Jadi intinya setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, entah beda agama, beda suku atau yang lainnya, kita harus tetap hidup rukun seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita amati beberapa gambar yang ada di sini. Ada sebuah gambar pakaian gitu ya, tarian, terus itu ada peta Indonesia, di situ juga ada alat musik gitu ya, bermacam-macam tarian-tarian yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat, apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Apa hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Jelaskan coba. Nah, di sini kalau Ibu melihat gambar-gambar ini bisa Ibu simpulkan bahwasannya Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang mewarnai kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa seharusnya mampu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan. Kenapa dikatakan modal pembangunan? Kita antar pulau saja adat istiadatnya sudah berbeda gitu ya. Budayanya sudah berbeda, tarian-tarian yang kita miliki pun berbeda dengan pulau lainnya. Nah, dari itulah yang menciri khaskan Indonesia itu unik. Di sini bisa kita lihat Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan agama, adat istiadat, suku, semua itu untuk memperkenalkan ke negara lain bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita bisa hidup berdampingan, rukun, daya tarik tersendiri agar negara lain bisa berkunjung ke Indonesia seperti itu. Sehingga kalau banyak orang luar negeri datang ke Indonesia, devisa negara bertambah sehingga kita dari negara berkembang bisa jadi menjadi negara yang lebih maju lagi seperti itu ya. Nah, di sini Ibu ada sebuah bacaan. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasannya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu dengan saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah seperti yang Ibu jelaskan di depan tadi ya. Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah yang pertama, apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan? Nah, kalau menurut pendapatnya Ibu, perbedaan yang ada di sekitar kita merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan keragaman yang dimilikinya, manusia saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti Ibu bilang tadi. Nah, kita bandingkan dengan negara lain. Kalau di negara-negara lain itu paling tidak minimal mereka cuma memiliki satu suku, sedangkan Indonesia beribu-ribu suku. Nah, itulah salah satu keunikan Indonesia. Makanya benar-benar harus kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia ya. Harus saling menghormati, tidak boleh saling mencemooh, seperti itu ya. Nah, yang kedua, berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah.
saling membantu saat ada kesulitan, membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah, dan belajar kelompok. Seperti itulah contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan di lingkungan sosial di sekolah. Nah, selanjutnya coba di sini kita amati gambar di bawah ini ya. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Bahwasanya ketika kita melihat ini, yang pertama seorang siswi sedang memainkan alat musik tradisional. Terus kemudian di gambar yang kedua, beberapa siswa-siswi sedang berlatih menari gitu ya. Nah, di sini adik-adik coba, ada nggak yang pernah memainkan alat musik tradisional? Ataupun apa sudah ada yang pernah berlatih menari? Sedangkan kalau di sekolah kita berlatih menari sudah ada ya. Kalau untuk memainkan alat musik tradisional, biasanya setiap daerah juga memiliki alat musik tradisional tersendiri. Nah, coba siapa yang sudah pernah melakukan atau belum, coba dipraktekkan di rumah ya. Bagi yang memiliki alat musik tradisional daerahnya, coba belajar dimainkan. Agar apa? Kita melestarikan budaya gitu ya. Agar kita penerus bangsa ini tidak lupa akan budaya kita sendiri. Jadi mulai dari sekarang kita belajar mencintai budaya-budaya lokal, budaya kita sendiri agar tetap lestari, agar kedepannya nanti tidak terlupakan. Jangan sampai kita melupakan sehingga negara lain malah lebih mencintai budaya kita. Akhirnya apa? Akhirnya budaya kita nanti dapat diambil oleh negara lain. Jangan sampai gitu ya. Nah, sekarang dari kegiatan itu kita coba belajar iklan. Kita amati iklan di TV. Di sini ada contoh iklan media cetak, Pesona Pangan Nusantara ke-10, Jogja Expo Center, 27 November sampai 1 Desember 2015. Nah, ini salah satu contoh iklan media cetak. Nah, kalau iklan di TV, Ibu ambil contoh iklannya Yakult. Kalimat iklannya lebih dari 1000 penyakit berasal dari usus. Nah, kata kunci yang digunakan di iklan Yakult itu biasanya cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Itu ya, pasti selalu ada kata-kata itu ya. Nah, itu adalah kata kunci dari iklan tersebut. Kemudian Ibu ambil iklan yang kedua adalah iklannya Eksis. Kalimat iklannya, rabo rawit, rabo wajib irit. Kata kuncinya irit itu eksis gitu ya. Nah, jadi selain contoh iklan di TV yang Ibu sebutkan ini, coba adik-adik lihat-lihat di TV gitu ya, ada iklan-iklan apa, coba adik-adik perhatikan kata kunci apa yang biasanya dipakai gitu ya. Di sini Ibu ada sebuah bacaan, percakapan antara Siti, Udin, dan Dayu. Mari kita simak bersama-sama ya. Siti, jadi tidak kita belajar bersama hari ini? Udin menjawab, jadi ya di rumahku. Dayu kemudian menjawab, asik. Udin menyahut lagi, aku sudah menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak saat ada iklan itu, aku selalu membelinya. Siti pun menyahut, wah, setahuku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi, belum lagi bahan-bahan kimiawi lainnya. Jangan terlalu sering mengonsumsi minuman ringan seperti itu. Udin menjawab lagi, bisa jadi kamu benar, Siti. Pamanku pun pernah mengatakan hal yang sama.
Namun di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya minuman ini juga memiliki manfaat, bukan? Dayu menjawab, tentu saja semua iklan dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya, Din. Akan tetapi tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita konsumsi. Siti menjawab, setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya. Jika memang demikian, bagaimana kalau kita membuat larutan minuman sehat sendiri? Betul sekali Siti, sekarang ada yang dikenal dengan infus water atau minuman berenergi. Nah, apa itu infus water ya? Mari kita ulas di sini. Infus water atau air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Dapat kita lihat di sini minuman kesehatan, bahan-bahannya, cara membuatnya gitu ya. Jadi sekarang adik-adik jangan lagi membeli minuman-minuman yang kurang sehat. Kurangi, kalau pengen minum yang enak, ada rasanya bikin sendiri gitu ya. Infus water ini atau air infus ini kita bikin sendiri, lebih sehat untuk kesehatan, juga rasanya tidak kalah enak gitu ya. Dan pasti alami, tidak ada pengawet-pengawetnya kalau kita bikin sendiri. Nah, di sini bisa adik-adik baca sendiri ya bahan-bahan dan cara membuatnya. Nah, sekarang tugas bagi adik-adik adalah buatlah air infus atau infus water dari bahan-bahan dan cara membuatnya tadi. Kalian buat, kemudian buatlah ulasan sederhana tentang percobaanmu membuat infus water. Jadi setelah kalian praktek membuat, kalian tulis di buku tulis atau yang sudah memiliki buku paket, buka buku paketnya halaman 71, kalian tulis di situ infus water kalian bagaimana pengalaman membuatnya gitu ya. Jadi kalian laporin saja, kalian tulis, kalian membuatnya bagaimana, terus kemudian rasanya bagaimana, terus kemudian apa saja yang kalian rasakan gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan Ibu untuk kali ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.